kami pemilik perusahaan rokoknya, yang which is ya kakek Papanya, saya atau kalau nggak ayah oke, saya, itu melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Hi Insertizen, how are you and welcome back on iTalk only on www.insertlife.com. When someone's story is a history and always with me Maria Christy. History dari seorang laki-laki yang memang kayaknya if I'm not mistaken 2021 atau 2022 ya, pernah mampir ke sini juga, sempat viral juga waktu itu beberapa prediksi atau penerawangannya. Tapi kali ini di sosial media hadir dengan beberapa statement yang katanya sebetulnya sebelum masuk dalam dunia entertainment, beliau ini adalah seorang anak dari pemilik gudang kretek. Waduh, apalagi kan tahun kemarin kan kita baru banget dengan film Gadis Kretek ya. Jadi mungkin kamu bisa sedikit relate dengan kehidupan si seorang bintang tamu Christy pada sore hari ini. So please welcome on studio the one and only Mas Denny Darko. Kabar Christy? Baik dong. Ini benar nggak sih? Kamu tuh waktu itu mampir waktu studionya masih di sebelah sana. Tahun berapa ya? 2021 atau 22 kalau nggak salah. Oh 2022 ya, 2 Betul. tahun lalu. Yes. Nah sekarang aku lihat di beberapa FYP aku ternyata ada sebuah artikel yang sebetulnya belum pernah terbersit atau belum pernah terkuak atau belum pernah viral. Coba kita lihat ya, ada artikel apa? Let's check it out. Tak terduga tuh, depannya langsung tak terduga kan. Jadi Darko ternyata cucu bos rokok Rejo Petung. Bener ya, aku mudah-mudahan ya. Reco Pentung. Oh, Rejo Pentung, yes. Reco Pentung. Reco. Kalau TJ, bacanya C. Oh, C. Reco Pentung. Reco Pentung. Arca dan Gada. Oh, Iya. oke. Reco Pentung asal Tulung Agung Iya, ya. Tulung Agung, Jawa Timur, kota kelahiranku. Jadi ini bener ya, bukan hoax ya? Oh bukan, ini sebenarnya persimpangan jalan yang lain. Oke. Jadi mungkin kalau kita nonton Marvels, Avengers ada multiverse, ada banyak. Mungkin di universe yang lain, kalau perusahaan rokoknya masih ada, saya nggak jadi seorang entertainer. Nah, jadi kenapa tiba-tiba kok perusahaan rokoknya udah nggak ada? Perusahaan rokok itu sebagai sebuah perusahaan yang kalau pemerintahan itu menganggap ini penyuplai pajak paling besar. Betul. That's why regulasi untuk perusahaan rokok itu sangat ketat dan berubah-ubah seiring berjalan dengan pemerintahan. Nah, at the time ada sebuah regulasi yang membuat kami itu nggak cepat bisa mengadaptasi, terus sedikit mismanagement berakibat kegulung ini. Akhirnya kita ada masalah dengan produksi dan keuangan, sangat disayangkan akhirnya harus dipilotkan. Yang kamu tahu from your family, pabrik rokok ini dari tahun berapa dan akhirnya harus pilotnya tahun berapa? Didirikan tahun 46. 1 tahun selama Indonesia Merdeka? Ya, jadi at the same time dengan serial Gadis Kretek. Lah itu bener ya berarti ya? Oh itu benar. Jadi di saat itu memang di Antero Indonesia itu memang sedang marak usaha Kretek itu ya? Oh iya, pabrik rokok dan waktu itu filter kan juga belum ada. Jadi di Indonesia memang yang populer itu kretek. Dan kami itu memang nggak sendiri. Di saat bersamaan ada banyak. Bahkan kakek saya itu berteman baik dengan pendiri pabrik rokok Gudang Garam di Kediri. Karena kotanya kan berdekatan. Neighborhood ya, masuk tanggaan. Yes, dan ya di tahun itu semuanya sempat waktu zaman tahun ini ya, kalau nggak salah waktu ada G30S itu sama juga kan di Gadis Kretek sempat mengalami tiarap dulu, tapi setelah itu kejayaannya tuh tahun 80-an. Ya jadi saya boleh bilang kalau YouTube itu ada zaman dulu, mungkin saya bisa flexing sebagai Crazy Rich zaman dulu. Karena memang begini banget ya. Tapi ya sudah nggak ada karena perusahaan rokoknya di mungkin tahun 2001-2002 kami proses ya pilot itu tadi. Oh, tapi lumayan lama loh. Berarti kan dari 1945 naik turun sampai officially pilot 2001. Ya, bahkan kakek saya itu memulai jauh sekali sebelum itu. Oh, iya. Jadi tahun sekitar 30-an sudah ada sebenarnya, tapi masih produksi rumahan. Yang orang kenal dan kalau mungkin di sini ada pemirsa yang dari Tulungagung, itu pasti akan langsung tahu terngiang-ngiang ada jinglenya waktu itu. Itu yang membuat terkenal ya yang tahun 46 itu. Oh, ada jinglenya ya walaupun tahun 46 tapi udah ada jingle untuk produksi sebuah rokok atau mungkin kretek itu sendiri. Itu kalau ke kota Tulungagung, kita ketemu sama orang yang usianya paling mudanya, let's say 30 tahun, dia pasti bisa menyanyikan jinglenya dengan fasih. Oh gitu, apa kayak apa jinglenya Mas?
jinglenya itu pakai bahasa Jawa ya. Rokok reco pentung, weton pabrik Tulungagung. Ini dengan logat itu ya. Jadi artinya rokok reco pentung, keluaran dari pabrik Tulungagung, tuku rokok ojo bingung, milih ocap reco pentung. Nah itu kan rima dan ininya iramanya tuh enak sekali didengarkan. Jadi orang itu langsung, ini saya yakin yang denger ini pasti akan, apalagi kalau ini tayang di YouTube, pasti banyak yang komen. Jadi itu ya, jadi memang perjalanan seorang Nindi Darko. Tapi sorry, ini dari pihak mamahnya Kak Denny atau papanya Kak Denny? Ayah. Oh dari ayah ya, Bapak. Oke. Jadi kakek saya, Pak Sumiryan Karsodiwiryo itu adalah pendiri pabrik rokok. Anak keempatnya itu papa. Iya. Papanya Kak Denny itu berapa bersaudara? Ada 9 yang masih ada ya. Jadi sebenarnya 11 tapi 2 meninggal saat lahir dan masih kecil ya. Tapi 9 itu sampai akhirnya perusahaan rokok itu jaya, mereka ber9. Pernah terbersit nggak untuk setelah pilot mungkin 2001 atau 2002 gitu ya, terus pengen untuk bikin rokok lagi, pengen terjun ke bisnis rokok lagi? Ini makanya saya naikkan lagi karena kemarin itu ada sebuah, mungkin saya bisa cerita sedikit secara personal ya. Jadi papa saya itu lahir tahun 51, artinya kan saat perusahaan rokok sedang jayanya itu. Terus dia bilang, kebetulan bapak ini di jajaran direksi, beliau ini yang meracik rasa. Oh, yang kalau kita Kokinya. di itu tuh ininya ya, sausnya ya, Yes, kalau yang di meracik film saus, tersebut. yang nggak boleh masuk ke ruangan itu. Iya. Nah, dia itu peracik rasa, namanya Mulyadi Dodit Sumiran. Dia peracik rasa, dia yang menentukan akan seperti apa arahnya. Nah, beliau itu sekitar mungkin 4 tahun yang lalu itu bilang, nah, ini papa ini yang meracik rasa. Waktu papa itu lahir, perusahaan rokok ini ada. Papa harap pas papa nanti meninggal dunia, paling enggak pabrik rokoknya ini ada walaupun kecil. Jadi beliau kayak pengen, karena seakan-akan ada sebuah legacy dari ayandanya ini ya yang pengen diteruskan. Sayangnya saya nggak ngerokok. Jadi itu kendalanya. Kak Denny berapa saudara? Saya berempat. Saya laki-laki satu-satunya. Yang 3 yang cewek juga nggak ada yang ngerokok? Nggak ada yang ngerokok. Waduh. Dan setahu saya juga sepupu-sepupu saya itu kayaknya nggak ngerokok. Karena healthy lifestyle semua kali ya? Bukan, karena lebih ke kalau kita melihat ada sebuah, kalau misalkan penjual soto, dia ini malah nggak suka makan soto karena dia lihat soto itu setiap hari. Dari awal, ya. Jadi the first place saya kayak nunda. Waktu itu SMP sebenarnya sudah ayo cobain rokok karena nanti kan akan mewarisi kan, tapi nanti entar aja. Sedangkan kebanyakan orang merokok itu karena penasaran. Mereka kan curi-curi, ini malah saya disuruh. Jadi nah akhirnya saya berpikir mungkin di tahun-tahun ini saya akan bisa ketemu dengan seseorang yang bisa memiliki capital yang lumayan besar, suntikan dana, saya bisa bangkitkan lagi. Mungkin nggak dengan brand yang exactly sama ya, karena brand tersebut konon katanya sudah dibeli. Jadi iya, cuman dengan aroma dan juga dengan identik yang sama, seharusnya ini bisa dibangkitkan kembali untuk sebenarnya nggak mau ngejar kayak besar dan sebagainya, tapi sebagai sebuah ini legacy budaya yang sangat sayang kalau nggak dilanjutkan. Iya, nah sekarang mungkin kita juga pengen lihat, ini ada sebuah tayangan yang memperlihatkan kondisi terkini dari pabrik rokok Reco Pentung. Yes, bagus banget. Takut salah. Kalau mau lebih ini lagi, itu pentungnya pakai T ya, pentung. Pentung. Let's check it out.
itu dia tadi. Dan tadi kita sempat ngobrol bahwa ternyata itu bukan penelusuran yang dilakukan oleh YouTuber Denny Darko. Malah ini adalah dari seorang another content creator. Jadi what's the story sampai akhirnya blow up lagi cerita ini? Bucin TV ini seorang content creator horor yang cukup ternama di Indonesia. Dan dia waktu itu melakukan penelusuran. Dia mengaku ini salah satu tempat yang paling serem yang dia hanya kuat cuman berapa menit dan nggak bisa melanjutkan lagi. Nah, tapi ada sebuah statement yang dia katakan, saya lupa ya ini apa, tapi dia mendengar dari narasumbernya di Tulungagung bahwa ini pemilik perusahaan rokoknya yang which is ya kakek saya atau kalau nggak ayah saya itu melakukan pesugihan dengan Nyi Roro Kidul. Nah, is that true? Nah, akhirnya saya di laman komentar YouTube-nya menjelaskan bahwasanya hal tersebut tidak benar. Nah, mengapa orang akhirnya menyimpulkan seperti itu? Karena kakek saya itu di mungkin sekitar 70-an akhir 80-an itu mendirikan sebuah tempat wisata yang ada di tepi pantai di Tulungagung. Nah, saat dia mendirikan tempat tersebut, di tempat tersebut memang desa nelayan yang as we know it, desa nelayan itu pasti banyak yang dulu sebelum Islam masuk itu percaya hal-hal yang mistis seperti Nyi Roro Kidul dan sebagainya. Nah, untuk menghormati budaya setempat itu tadi, beliau ini mendirikan kayak satu tempat untuk bermeditasi dan di situ ada foto Nyi Roro Kidul, lukisan ya sebenarnya, to be exact itu, yang besar sekali untuk orang-orang yang masih mempercayai mitos tersebut dan menghormati desa nelayan yang ada di tempat itu. Tapi kayaknya tempatnya juga luas banget ya Kak. Ingat nggak itu berapa? Mungkin 1 hektar atau mungkin? Aku tadi cerita tentang 2 tempat ya. Yang ini tempat wisata, yang ini tadi pabrik yang kita lihat. Nah, yang ditelusuri ini pabrik. Tapi karena di tempat itu ada patung Nyi Roro Kidul besar dan kakek juga karena jadi melihat itu, dia sama seperti kalau misalkan kita suka dengan sebuah cerita yang misalkan kita suka cerita Avengers itu kan sebenarnya nggak ada juga. Nah, terus kita pasang poster. Nah, kakek itu punya lukisan yang sama ditaruh di pabriknya. Itu yang membuat orang menganggap menyembah. Padahal kakek saya hanya mengagumi. Ia mengagumi, memang mempelajari untuk mengetahui karena ya dia akhirnya bukan mempelajari ilmunya tapi mempelajari untuk mengetahui agar beliau ini bisa dengan tenang tidak mendapatkan satu perlawanan dari orang-orang setempat yang masih menganut hal tersebut itu tadi. Akhirnya beliau diidentikan dengan hal itu tadi. Begitu. Tapi Mas Denny Darko sendiri yang memang kan juga cukup sensitif dan mungkin punya karunia untuk melihat dan segala macam gitu. Ketika sekarang ini melihat, udah pernah terakhir kapan ke tempat tersebut langsung? Oke, Kristi, saya perlu jelaskan satu hal yang lain juga. Yang saya lakukan ini bukan sesuatu yang seperti let's say ada satu orang yang pernah juga belajar sama saya, datang duduk di sini juga, Gumai. Oh iya, Gumai. Kalau Gumai itu dia pakai spiritual. Nah, kalau saya ini pakai knowledge. Jadi yang saya lakukan bisa Kristi pelajari, orang-orang lain pun bisa pelajari. Saya berbeda dengan Mbak Yu, yang dia memiliki spiritualisme juga. Nah, saya di sini ini menghafalkan 78 kartu, mengartikannya dan menganalisanya. Jadi kakek saya nggak punya kekuatan magis apapun. Betul. Kalau dikatakan kakek saya seorang kejawen, betul dulu sebelum akhirnya ia mengenal Islam dengan lebih jauh, akhirnya beliau juga sempat naik haji, itu memang mendalami hal tersebut tadi. Tapi nggak terus beliau menjadi seorang spiritual hingga beliau meninggal dunia, dan nggak ada hubungan dengan kekayaan yang pernah didapat, itu perusahaan rokok yang terkenal. Ya, karena kalau memang ada, ya mendingan saya melakukan yang sama, punya pabrik rokok lagi. Jadi memang kalau misalnya, ini aku jadi tertarik gitu. Berarti memang kalau dari pandangan Denny Darko, kalaupun misalnya ada pengen melakukan lagi, apakah memang hal-hal tersebut nggak ada? Maksudnya untuk punya usaha dan akhirnya berkolaborasi dengan energi yang dipercaya akhirnya. Saya katakan, kalau seandainya hal itu ada, saya akan berkolaborasi. Saya tidak percaya hal itu ada, makanya saya nggak berkolaborasi. It's based on orang percaya atau enggak ya? Exactly, di tokoh tersebut tadi ya. Itu adalah sebuah, kalau bagi saya, tapi tetap sebagai seorang muslim itu ada namanya lakum dinukum waliyadin, itu keyakinan saya untuk diri saya, keyakinan orang lain ya silahkan. Buat saya itu hanya sebuah penggambaran dari hikayat yang ada. Terus kemudian diartikan menjadi sebuah hal yang mereka ingin percayai.
Tapi kalau ini aku bertanya personalnya Kak Denny Yes. sendiri gitu ya. Yeah. Kalau mendengar orang yang terkena santet gitu segala macam, how do you see it? Santet itu percaya. Santet adalah bagian dari sihir. Tapi saya tidak yakin ada orang Indonesia yang bisa melakukan santet. Oke. Kalau nggak orang Indonesia, orang luar gitu maksudnya? Itu ilmu yang kalau saya kira sangat susah. Dan let's say misalnya seperti ini. Ada nggak magician yang sebesar David Copperfield? Ada, ya. Tapi di luar negeri. Di Indonesia, apakah ada? Belum ada. Jadi, apakah magic itu ada? Ya, saya katakan ada. Sama seperti santet ini, itu ada. Santet adalah part of sihir. Tapi, saya kira di Indonesia belum ada orang yang bisa melakukannya. Sehingga yang terjadi adalah orang yang mengaku bisa, padahal sebenarnya dia tidak melakukan santet. Tapi melakukan cara yang lain yang mungkin saja memiliki efek yang hampir sama dengan santet. Itu dia ya. Ini makanya kita pengen belajar dan bagaimana point of view-nya tadi. Dan memang masih berkolerasi juga dengan apa yang terjadi dalam keluarga Kak Denny gitu ya. Isu-isu yang menerpa dan segala macam. Kalau ada nggak akan bangkrut. Oke, itu also make sense juga sih. Dan memang tadi bilang juga bahwa beberapa rumor yang ada sudah dipatahkan dengan statement-statement. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan planningnya Kak Denny untuk meneruskan legacy ini. We don't know nanti akan seperti apa. Ya mohon bantuannya kalau ada yang mau bekerja sama dengan saya. Nah itu langsung masuk ya sponsornya ya. Ini benar-benar clear hitam di atas putih semuanya. Nah tapi kita juga mau lihat juga beberapa berita yang memang mengejutkan juga Kak Denny. Karena memang ini update dari selebriti yang terlibat korupsi. Baik. Dan mungkin kemarin pada saat lumayan happening, Kak Denny ini sempat memberikan statement. Coba kita lihat dulu ya. Ini ada sebuah artikel yang pertama. Silakan. Harvey Mois tenang saat ditangkap Denny Darko. Tatapan keyakinan. Apa yang dimaksudkan dengan tatapan keyakinan dari seorang Denny Darko dan scene yang mana nih yang membuat Kak Denny kayak ini dia gitu? Oke, saat dia mengenakan rompi oranye, betul. Oke. Nah, saat dia mengenakan rompi oranye, setelah itu terus diajak konferensi pers, wajahnya itu saya tadi aja gara-gara hujan, ini telat standby setengah jam. Itu kalau tadi di foto wajah saya panik. Padahal cuma telat sesuatu yang syuting seperti ini. Ini 271 triliun dituduhkan kepada dia dan satu orang lagi. Dan ke beberapa belas nama-nama lainnya. Dan ditunjukkan ke seluruh Indonesia. Dan nantinya akan bisa ditonton oleh anak-anaknya. Kalau saya, itu udah nggak jantungnya kedengkul, itu udah kayak nunduk pengen ngumpet gitu loh. Tapi itu tatapan seperti saya lagi mau naik ke atas stage dan saya yakin kalau orang-orang di ruangan ini akan terkesima dengan pertunjukan saya. Jadi sangat confidence untuk seseorang yang disangkakan kepadanya hal-hal yang saat ini terjadi. Dan ini bukan, kita nggak perlu seorang micro expression expert untuk lihat bahwa dia penuh percaya diri. Kalau yang Kak Denny lihat kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Kak Harvey ini memang in a positive way atau in negative way? Positif dan negatif saat ini menjadi kita ada di pihak mana? No, bukan abu-abu. Kita ada di mana dulu. Tapi yang paling mudah kita bandingkan dengan Helena Lim. Helena itu tampak menunduk terus. Tapi kalau Harvey, dia ini menatap ke arah yang level yang sama dengan kamera. Walaupun saya belum melihat gambar yang dia menatap ke kamera atau video ya. Tapi dia melihatnya eye level. Dia bahkan tidak menurunkan itu pandangannya. Nah ini yang saya dapatkan. Bisa saja ternyata ya itu satu kondisi yang cuma beberapa detik atau berapa second saat video itu mengambil. Tapi dari banyak video yang saya lihat, kok begitu semua begitu. Nah ini kan berdasarkan video yang ditangkap atau yang diabadikan sama rekan media ya? Betul, dan saya pun menyimak kasus yang hampir sama tapi lebih cemen ya. Waktu itu melibatkan Doni Salmanan di Bandung. Dia pun terlihat percaya diri, bahkan dia tampak, kalau saya nggak salah ingat, memain-mainkan background printing yang ada di, nanti cari videonya pasti ada itu. Nah dan akhirnya pun setelah sekian lama kita pun melupakan kan kasusnya seperti apa. Apakah dia betul masih mendekam atau ada keringanan atau apa. Dan kalau seandainya, ini saya ramalkan Chrisye akan nanya, Sandra Dewi akan terlibat atau tidak. Betul kan? Coba dilihat pasti ada. Iya. Saya nggak pegang iPad yang sama nih. Nah saya akan bilang yang sama dengan Doni Salmanan bahwa akhirnya seistrinya pun
ya nggak terlibat. Nggak terlibat. Betul, tidak terlibat. Apakah terlibat atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ya maybe punya satu penasihat hukum yang sangat piawai untuk bisa mewakili, menyampaikan hak kliennya itu tadi. Dan lebih jauh lagi saya katakan bahwa yang saya lihat dari kartu saya, hal seperti ini itu sama seperti kalau seseorang naik kapal pesiar besar, terus ada skoci di situ, yang sudah dihitung sejumlah dengan penumpang yang ada di situ. Jadi saya kira maybe dia sudah siap hal seperti ini akan terjadi saat rainy day seperti sekarang ini. Karena kalau kita lihat sepak terjang dan datanya juga kan ini bukan setahun 2 tahun ya, dari 2015 ya sampai Orang tuanya 2022. pun pengusaha yang sangat sukses. Iya. Jadi kalau saya kira hal seperti ini itu mungkin ya sama kalau kayak misalkan tiba-tiba ada perubahan topik atau tiba-tiba ada salah ketik di prompter dan Kristi harus berimprovisasi. Yes, Jadi I got kayak it. sesuatu yang Kristi udah sekian tahun, Kristi pasti akan bisa. Itu jawaban yang perlu tersirat ya pemirsa ya. Cerdas juga nih Senidarko ya. Jadi kalau Anda mau lihat yang kemana, tergantung Anda melihat dari sisi yang mana ya. Tapi for me personally pasti membayangkan aja sih jadi seorang pasangan gitu ya. Ya, Jadi seorang ya. pasangan yang Dan ketika, anak. Yes, dan itu kan dia posisinya udah punya anak dan maksudnya sepanjang sepak terjangnya as a personality, Ya. mereka bukan keluarga yang mau cari sensasi dan segala Oh, iya, macam iya, kan. iya, iya. Jadi pasti ketika ini pun kesalahan ini terjadi, ini bukan sesuatu yang Betul. Dan mereka yang saya ingin inginkan. sampaikan juga kepada pemirsa dan semuanya, ini banyak pertanyaan yang di komen itu, kok nggak nyangka ya orang yang kelihatannya baik ternyata. Nah, saya ingin memisahkan antara, saya boleh katakan bahwa kalau menurut saya personally, ya mereka berdua not evil person dalam artian yang orangnya itu jahat, mencuri atau apa, dalam pengertian saya. Bisa saja dalam perjalanannya nanti ada sebuah pembuktian dalam kasus ini. Kalau ternyata bisa saja mereka sebagai alat. Orang yang dipergunakan. Ya. Ataukah accomplice, orang yang memang accessory melakukan, membantu melakukan. Atau jika tidak, ya bisa saja ya orang ini memang nggak tahu sama sekali.